Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi perihal tentang jalur domisili yang ada di SPMB Jakarta tahun 2025. Di mana jalur ini, ya, jalur yang paling banyak kuotanya dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain, ya. Jadi rohnya SPMB adanya di jalur domisili ini. Nah, kira-kira ketentuannya seperti apa, kuotanya berapa, dan kapan dimulainya untuk jalur domisili ini, dan untuk siapa jalur domisili ini digunakan atau bisa diambil oleh para warga sekolah. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas kira-kira jalur domisili seperti apa ya. Oke, para warga sekolah, kali ini kita akan membahas untuk di jalur domisili ya. Dimana jalur ini nantinya paling banyak dilalui oleh para warga sekolah dan kuotanya juga paling besar dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya. Nah, kira-kira untuk di jalur domisili ini, ketentuan syarat, jadwal, dan seleksinya seperti apa? Kemudian ya, apakah di jalur ini semua jenjang itu akan ada jalur domisilinya atau hanya jenjang apa aja yang ada di jalur domisili ini. Tapi sebelum itu ya, untuk para warga sekolah mohon maaf kalau misalkan suaranya kurang enak didengar atau agak sedikit bindeng. Oke, mohon maaf jadi kalau misalkan suaranya agak sedikit bindeng ya. Kita lanjut next ke slide kedua aja langsung ya. Jadi pertama adalah jalur domisili itu diperuntukkan untuk calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi untuk wilayah penerimaan atau domisilinya itu sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan ya. Itu hanya untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. SMK tidak ada. Jadi hanya untuk SD, SMP, dan SMA saja. Ya, kenapa SMK tidak ada domisili Mas Eka? Karena tidak semua kejuruan yang ada di SMK ada di kota atau di wilayah tersebut. Sehingga kalau misalkan SMK dibuatkan domisili, itu nanti akan ribet terus. Sekolah-sekolah yang misalkan kejuruannya hanya ada TKJ-nya itu di Jakarta Barat, contoh seperti itu ya. Teman-teman yang ada di Jakarta Selatan, Timur, masa harus ke Barat? Nah, itu yang menjadi pertimbangan ya, karena tidak semua mata kejuruan ya atau kejuruan dari bidang studinya itu ada di wilayah tersebut ya. Jadi sebarannya kurang sehingga makanya untuk yang di SMK tidak menggunakan domisili. Yang menggunakan domisili atau jalur domisili itu hanya untuk jenjang SD, SMP, dan SMA saja ya. Oke, next kita ke slide berikutnya yaitu untuk kuota. Nah, kuota untuk di jalur domisili sendiri di SD itu paling banyak ya, 77%, kemudian disusul dengan SMP 50% dan SMA 35%. Jadi kalau misalkan di SD nerimanya 100 siswa, maka 77 orang itu diambil dari domisili ya. Kalau di domisili ini udah gagal, itu peluangnya akan semakin kecil ya. SMP juga demikian, SMA juga demikian ya. Jadi ini paling besar untuk kuotanya di jalur domisili. Kalau di jalur ini gagal, ya di jalur-jalur berikutnya itu sangat kecil sekali peluangnya untuk bisa masuk. Oke, kita next ke slide keempat. Nah, ini untuk jadwal jalur domisili di jenjang SD ya, dimulai di tanggal 16 ya sampai dengan tanggal 18 ya, 16, 17, dan 18 Juni ya, dimulai jam 8 sampai pukul 14.00 di tanggal 18-nya ya. Jadi 2 hari ini 16, 17, 24 jam, kemudian di tanggal 18 itu hanya sampai jam 2 siang ya. Kemudian proses seleksinya itu akan berakhir di pukul 14.00 dan pengumumannya akan diumumkan di tanggal 18 Juni pukul 17.00. Kalau misalkan namanya masih tertera dan masih terdaftar atau nyantol bahasanya seperti itu ya, maka lakukan daftar ulang di tanggal 19 sampai tanggal 20. Contoh misalkan di SD A ya, menerima 100 ya, sampai dengan tanggal 18 pukul 17.00 hasil pengumuman ya, ternyata nama kita ada di urutan 100, maka di daftar ulangnya atau di tanggal 19 tanggal 20 itu segera lakukan daftar ulang ya, dimulai dari jam 8 sampai pukul 14.00 di tanggal 20. Nah, untuk yang di jenjang SMP juga sama ya. Ini tanggalnya ya. Untuk di jenjang SMP itu akan dimulai untuk jalur domisilinya itu di tanggal 30 Juni sampai 2 Juli ya. Jadi tanggal 30, 1 dan 2 ya. 30 dan 1-nya ini 24 jam, kemudian tanggal 2 Julinya itu hanya sampai pukul 14.00.
Dan seleksinya akan berakhir di pukul 14.00 di tanggal 2. Kemudian pengumumannya itu akan diumumkan di tanggal 2 Juli juga pukul 17.00. Kemudian kalau namanya masih tertera di daftar pengumuman atau hasil pengumuman final, maka segera lakukan daftar ulang di tanggal 3 dan tanggal 4 mulai pukul 8 sampai pukul 14.00. Oke. Kemudian untuk di jenjang SMA ya. Untuk di jenjang SMA itu dimulai di tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Ini sama seperti yang di SMP ya. Dimulai pukul 8 dan diakhiri di tanggal 2 Juli pukul 14.00 untuk pemilihan dan seleksinya ya. Kemudian pengumumannya di tanggal 2 Juli 17.00. Jika namanya masih tertera dan ada, maka tanggal 3 dan tanggal 4 wajib melakukan daftar ulang atau lapor diri dari mulai pukul jam 8 sampai pukul 14.00 di tanggal 4. Kalau tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Kalau dianggap mengundurkan diri, maka dia tidak bisa mengikuti di jalur-jalur berikutnya ya. Jadi kalau keterima wajib daftar ulang, oke? Nah, untuk ketentuan domisili di jenjang SD ya, calon murid baru hanya dapat memilih satu ya, memilih sekolah sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru tahap pertama yang ditetapkan oleh kepala dinas. Jadi nanti untuk yang di jenjang SD ya, di tanggal 16 ketika nanti buka akunnya kemudian pilih sekolah, ternyata hanya ada satu sekolah saja, berarti sekolah tersebutlah yang masuk di dalam domisili. Jadi nanti setiap siswa akan berbeda-beda pilihan sekolahnya. Ya ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang sama sekali tidak ada pilihan sekolahnya. Berarti kalau tidak ada pilihan sekolah, para warga sekolah tersebut tidak masuk dalam domisili. Ya domisili 1, 2 ataupun 3 ya. Mungkin nanti ada yang 5 muncul sekolahnya, ada yang 10, hanya ada yang muncul 2. Nah itu beda-beda tiap orang ya. Kemudian jika dalam hal jumlah pendaftaran melebihi daya tampung ya dilakukan seleksi. Nah seleksinya ini untuk di jalur domisili SD dimulai dari usia ya. Usia dari yang tertua ke yang termuda. Jadi dari yang tua terlebih dahulu, kemudian baru nanti yang muda. Ini usia ya, ini hampir sama seperti tahun lalu ya. Jadi misalkan usianya 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, maka yang didahulukan adalah yang 8 tahun ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar ya. Jadi usia, pilihan sekolahnya dan waktu mendaftar. Kalau misalkan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan ternyata masih ada kuota kosong, maka kuotanya akan dilimpahkan ke tahap kedua untuk domisili SD. Oke, next. Untuk di SMP, ketentuan domisilinya itu sedikit berbeda, ya. Di sini sudah dibagikan juga untuk domisilinya. Ini sama, nanti pada saat memilih sekolah di jalur domisili, tiap siswa akan berbeda-beda. Ya, ada yang hanya bisa memilih 2, hanya bisa sekolahnya hanya ada satu aja yang muncul, ada yang 10, ada yang 9, itu beda-beda ya. Dia terbagi menjadi 3 wilayah prioritas ya, 1, 2, dan 3. Wilayah prioritas pertama itu diperuntukkan bagi pertama, calon murid yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama, jadi satu RT dengan sekolah, atau yang bersinggungan dengan RT lokasi sekolah. Misalkan dia alamatnya RT 1, sekolah RT 1, maka itu masuk dalam prioritas pertama ya. Atau dia RT 1 terus bersinggungan dengan RT 2 ya, sekolahnya RT 1, rumah dia RT 2, rumahnya depan-depanan. Nah, ini masuk zona 1 ya. Kemudian yang masuk zona 2 atau domisili 2 ya, wilayah penerimaan murid baru prioritas kedua diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili pada rukun tangga sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Jadi itu yang agak jauh ya. Agak jauh itu masuk prioritas kedua domisilinya. Kemudian yang berbeda dengan RT ya, ataupun dengan RW-nya tapi masih satu kelurahan, maka dia masuk di dalam prioritas ketiga. Jadi ada 3 prioritas domisili ya. Domisili prioritas 1, domisili prioritas 2, domisili prioritas 3. Nah, untuk melihat domisili prioritas 1, 2, dan 3-nya, nanti next di belakang slide-nya Mas Eka kasih ya. Para warga sekolah bisa cek kira-kira alamatnya masuk di dalam domisili mana. Oke. Nah, ini untuk jenjang SMA ya. Di jenjang SMA juga sama, terbagi menjadi 3 wilayah ya. 1, 2, 3 wilayah domisili prioritasnya.
Yang pertama berdasarkan RT, ini sama ya dengan lokasi sekolahnya. Kemudian juga ini RT yang bersinggungan atau bertetangga dengan sekolah. Kemudian ini berdomisili di sekitaran RT, biasanya satu RW ya, beda RT. Kemudian ini dalam berdekatan satu kelurahan ya. Kelurahan atau kecamatan itu biasanya masuk dalam prioritas 3 ya. Jadi domisilinya sudah ditentukan. Nah, kemudian bagaimana seleksinya Mas Eka? Nah, untuk seleksinya ya di jenjang SMP, nah ini berbeda nih ya. Jika memang memenuhi daya tampung tersebut ya, maka diseleksi nih pertama ya, urutan wilayah penerimaan murid barunya dulu prioritas. Tadi kan prioritasnya ada 3 ya, P1, P2, P3 ya. Maka diurutkan dulu nih ya, si Eka masuk prioritas berapa? 1. Oh, si Nur masuk prioritas 2. Oh, si Arifin prioritas 3. Ya berarti si Eka dulu yang diurutkan prioritas 1. Ya, jadi prioritasnya dulu dimasukkan, dikelompokkan dulu berdasarkan prioritas. Kemudian baru nanti dia dilihat berdasarkan usia, yang tertua ke yang termuda tuh ya. Jadi dilihat domisilinya dulu. Domisili prioritas 1, 2 ataupun 3, kemudian baru dilihat usianya, baru urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ini seleksinya ya. Jadi yang di SMP ini kurang lebih domisilinya sama seperti zonasi di tahun 2024 ya. Dilihat domisili terlebih dahulu, oke. Nah, yang membedakan di tahun ini yaitu di jenjang SMP ya. Di jenjang SMA, sorry, bukan SMP. Di jenjang SMA. Nah, ini ya. Untuk di SMA, yang pertama dilihat adalah kemampuan akademik. Ini apa Mas Eka? Nilai, nanti kita akan bahas ya. Kemudian wilayah prioritas, kemudian usia, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, kemampuan akademik itu udah Mas Eka bahas di beberapa video sebelumnya, dihitung nilai. Nilai itu ada 2 ya, NA ya, dan KA. Mas Eka menyebutnya ya, TKA ya. Nilai akhir ya, nilai akhir ini gabungan indeks prestasi akademik. Kemudian TKA itu hanya mengambil nilai rapot ya dan persentil. Nilai rapotnya 75%, persentilnya 25%. Nah, ini nilai kemampuan akademik inilah yang digunakan ya. Jadi untuk di SMA, pertama dia dilihat akademiknya dulu, nilainya dulu, baru wilayah prioritas, usia, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi kurang lebih ini domisili rasa prestasi ya. Hanya saja membedakannya, dia tidak menggunakan nilai indeks prestasi 5 variabel, hanya menggunakan nilai rapot dan persentil aja. Nilai rapotnya itu 75% dan persentilnya itu 25%. Hanya itu aja. Baru nanti dilihat dari wilayah, kemudian usia, baru pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi kalau misalkan ya nilainya 90 ya, wilayah prioritasnya 2 ya, kemudian usianya muda, pilihan sekolahnya 1, kemudian waktu mendaftarnya paling belakangan, contoh. Kemudian ada yang 80 ya, wilayah prioritas 1 ya, kemudian usia dan seterusnya, maka yang dilihat yang ini dulu. Walaupun dia prioritas 2, dia pasti akan menang ya, daripada wilayah prioritas 1 tapi dapat nilainya 80. Karena yang dilihat adalah nilai terlebih dahulu. Jadi ini kesempatan untuk yang di jenjang SMA, terutama untuk yang berada di domisili 3, prioritas 3, itu nggak perlu berkecil hati. Selama nilai kalian bisa bersaing, insya Allah kalian bisa masuk ya. Jadi ini yang membedakan tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini ya. Di sini ada kemampuan akademik, nilai, bagaimana cara hitungnya itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Silakan dicek cara hitung nilai akhir ya. Oke, next. Nah, ini untuk pembagian wilayah PMB-nya ya, yang seperti tadi Mas Eka sampaikan untuk jenjang SMP ya, kemudian dan SMA ya. Kalau pengen tahu domisilinya di mana ya, prioritasnya berapa, ini bisa di-download di sini ya. Linknya nanti ada di deskripsi, silakan tinggal dilihat saja, dicek saja alamatnya atau nama sekolahnya masuk tidak masuk dalam prioritas alamat warga sekolah atau tidak. Seperti itu para warga sekolah. Ya, itu tadi jalur domisili ya, yang mana kuotanya lumayan cukup banyak ya. Di SD itu 70-an lebih, 77, kemudian di SMP dan SMA juga sama, demikian SMK tidak ada domisili ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.